Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadhanullah di channel Code at Home. Pada video kali ini kita akan slashing page Shopee ya. Nah, kita akan slashing di bagian dashboardnya. Oke, untuk yang pertama itu kita akan coba dulu di bagian headernya ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke text editornya. Oke teman-teman, di sini saya udah buka text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, yang pertama kita buat dulu file directory-nya. Di sini saya buat folder dengan nama Shopee. Selanjutnya kita buka folder tersebut di text editor kita. Oke, sebelumnya kita copy dulu folder asset ke dalam file directory kita. Oke, di sini ya. File asset ini adalah file gambar ya. Nanti kalian bisa download aja di link deskripsinya. Oke, kita buat dulu. Yang pertama itu file index.html. Yang kedua style.css. Oke, selanjutnya kita buka dulu dokumentasi Bootstrap karena kita menggunakan bantuan Bootstrap untuk membangun websitenya nanti. Oke, kalian bisa pilih yang ini. Selanjutnya pilih Get Started. Oke, di sini kita menggunakan Bootstrap 4 versi 4.5 ya. Oke, selanjutnya kita bisa scroll ke bawah. Nah, di bagian starter template kita bisa copy struktur HTML-nya. Setelah itu kita paste di index.html kita. Oke, selanjutnya kita buat link dulu seperti ini. Kita buat link untuk menghubungkan index.html dan style.css. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya title-nya kita ganti dulu Shopee. Oke, yang H1-nya kita bisa delete. Oke, sekarang coba kita lihat dulu tampilan Shopee-nya. Oke, seperti ini ya. Pertama kita buat dulu headernya. Setelah itu teks yang di atas ini, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke, kita langsung aja. Pertama itu kita bisa buat class header. Oke, setelah itu bagian headernya kita styling. Background color kita bisa ambil di tampilan Shopee-nya. Kita klik kanan, inspect. Setelah itu pilih yang ini, arahkan ke sini. Oke. Setelah itu kita bisa copy background yang ini. Kita paste di bagian header kita. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk tinggi kita buat 150 pixel, width 100% dan position fixed. Oke, coba kita save, kita lihat. Nah, di sini udah masuk ya. Kenapa posisi fixed? Karena di Shopee-nya waktu di scroll bagian header tetap ya. Itu dinamakan position fixed. Oke, selanjutnya kita buat teks di bagian sebelah kiri ya. Kita bisa buat seperti ini. Kita menggunakan justify content between Aligned item center. Oke, selanjutnya kita buat seperti ini. Aligned item center itu untuk mensejajarkan dua objeknya ya, biar sama rata. Oke, di dalamnya itu kita bisa buat span untuk teksnya. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini
teksnya jual, download, ikuti kami. Jual, download, ikuti kami. Oke, setelah itu icon, kita bisa masukin ikonnya. Yang pertama Facebook, yang kedua itu Instagram, pendidikan, yang terakhir Line. Oke, setelah itu kita buat seperti ini. Di bawah judul div kelas HR1, di bawah download kita copy paste saja. Oke, setelah itu kita buat dulu teks di sebelah kanan ya. Oke, kita bisa buat seperti ini. Setelah itu coba kita lihat teksnya. Notifikasi, bantuan, daftar, dan login. Oke, pertama itu image-nya ya. Kita pakai span lagi. Setelah itu image ya. Setelah itu span, teks login, dan ada garis ya, ada HR ya di sebelah kanannya. Dan yang terakhir itu teks daftar. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita coba atur ukuran gambarnya dan color. Oke, sebelumnya kita bisa masukin dulu di sini class container. Kita copy paste bagian div-nya ya. Kita taruh di bawah sini. Oke, biar dia ke tengah. Selanjutnya kita ke style. Di bagian header kita buat colornya itu warna putih. Jadi semua teks yang ada di dalam elemen header nanti colornya akan berwarna putih. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah ke tengah ya. Sekarang kita coba rubah dulu ukuran image-nya. Kita kasih kelas dulu di sini. Kelas, sorry. Kelas icon media. Setelah itu kelas icon medianya kita bisa styling lebar dan tingginya itu kita buat 24 pixel. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Oke, sekarang sudah masuk ya. Sekarang coba kita tambahin tinggi di bagian headernya. Kita buat padding 10 pixel, padding top. Oke, udah turun ya. Sekarang kita atur spacingnya dan kita buat garis HR-nya. Pertama kita buat dulu HR-nya. Stylingnya itu di sini ya. HR1 kita buat width-nya itu 2 pixel. Height-nya kita buat 15 pixel. Background-nya kita buat warna putih.
Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Oke, udah keluar ya. Sini udah keluar, cuman dia agak ke atas. Kita bisa cek lagi codingannya. Oke, di sini kita belum menambahkan Aligned Item Center ya. Di sini kurang center. Oke, seperti ini. Kita save, kita jalanin lagi. Oke, dia udah tengah ya. Sekarang kita kasih spasi di jarak antara teks dan icon. Oke, kita bisa buat seperti ini. MX2. Setelah itu di bagian image-nya juga kita buat di sini MR2. Oke, kita coba running. Oke, udah ada jarak ya. Sekarang di bagian sini coba kita tambahin juga MR2. Berarti di bagian Facebook kita bisa pakai ML aja, margin left 2. Oke, udah sesuai ya. Sekarang kita lihat teks di sebelah kanan sini, kita tambahin juga margin right atau margin leftnya. Sama di sini kita tambahin MR2. Oke, selanjutnya di bagian notifikasi kita tambahin MR4. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk di bagian login daftar belum ada spasi ya, karena ini ada garis. Kita buat aja. Di sini kita tambahin MX2. Oke, sudah ada jarak ya. Oke, sekarang kita lihat lagi desainnya. Oke, seperti ini kita akan buat di bagian Shopee brand dan inputan seperti ini. Setelah itu ada icon di sampingnya. Oke, kita langsung aja ke text editornya. Pertama di sini kita tutup dulu ya. Oke, terus kita kasih keterangan aja di sini di bagian navbar ini ya. Selanjutnya di bawahnya kita bakal buat bagian input source brand. Oke, selanjutnya kita bisa buat seperti ini, div justify content between ya. Terus kita tambah Aligned Item Center. Oke, selanjutnya kita buat deflect Aligned Item Center. Kita masukin image brandnya. Setelah itu teks Shopee. Oke, selanjutnya kita buat div web search-nya ya. Setelah itu inputannya kita gunakan class form control. Setelah itu di dalamnya kita buat lagi div class wrap icon s. Oke, untuk membungkus icon source-nya. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya di bawah sini yang terakhir itu kita buat image shop. Oke, untuk struktur HTML-nya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke styling. Yang pertama itu kita coba styling di web search-nya dulu ya. Web search. Kita buat positionnya itu relatif. Width-nya kita buat 650 pixel.
height kita buat 60 pixel. Oke, selanjutnya di bagian form control kita buat posisinya absolute, width sama height-nya kita buat 100%. Terus kita buat left 0 dan top 0. Oke, seperti ini. Untuk background kita beri warna putih. Border radius kita buat 12 pixel. Di bagian form control kita bisa hilangin bordernya. Background colornya kita buat transparan. Oke. Sekarang coba kita lihat dulu ya hasilnya. Oke, di sini udah masuk ya. Selanjutnya coba kita yang icon ini dulu ya, kita kecilin. Berarti kita bisa kasih kelas di sini IMG media ya, sesuai samain kayak yang di atas. Kayak yang udah kita styling di atas tadi itu icon media, icon media. Icon media. Oke, udah masuk ya, kecil ya. Selanjutnya di bagian sini warp icon S. Oke, berarti di sini ya. Warp icon S kita buat positionnya absolute, height kita buat 87%. Setelah itu right-nya kita buat 10 pixel, top-nya 50%. Transform translate Y kita buat min 50% agar dia center tengah ya. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita atur width-nya, kita buat coba 60 pixel. Oke, di bagian warp search, warp icon S, position absolute, width 60 pixel, height 87%. Coba kalau kita buat height-nya 100%. Kita cek dulu ya. Oke, di sini kita belum kasih backgroundnya ya. Kita bisa masukin aja backgroundnya. Height-nya kita kembalikan 87. Backgroundnya bisa kita copy dari sini. Nah, seperti ini ya. Sekarang coba kita kasih border radius deh. Di sini 12 pixel. Oke, kita refresh. Nah, ini udah masuk ya. Selanjutnya di sini kita buat 8 aja deh bordernya, 8. Terus kita buat biar ikonnya ini ke tengah yang ada di dalam, kita bisa buat seperti ini. Tambahin align item center. Oke, udah masuk ke tengah ya. Width-nya coba kita tambahin 80. Oke. Selanjutnya di bagian form control kita tambahin placeholder. Coba kita cek tulisannya, kita copy aja di sini. Ups, nggak bisa ya, karena dia placeholder. Oke, kita coba tulis cari produk bermerek, cari produk di store diskon sampai dengan 50%. Cari produk di store diskon
SD 50%. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Selanjutnya kita coba ilangin. Kalau kita lihat di sini, waktu diklik keluar box shadow ya. Kita bisa ilangin seperti ini. Form control, fokus, box shadow, none. Oke, udah masuk ya. Dan border radius 0. Oke, border radiusnya kelihatan ya. Ini masih bergerak. Berarti kita buat 12 pixel. Oke, biar dia sama kayak di bagian parentnya ya. Jadi udah nggak ada pergerakan lagi. Oke, selanjutnya yang ini deh, kita boleh coba kecilin ikonnya. Di sini berarti bisa kita kasih kelas icon shop. Icon shop width, coba kita buat sekitar 50 pixel ya. Oke, cukup ya. Yang ini coba kita buat 70 pixel. Kita lihat dulu nama kelasnya brand. Kita kasih nama kelas brand. Image. Brand image width 65%, height 65 pixel, sorry 65 pixel. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita coba naikin ya margin topnya ya. Berarti di bagian sini kita bisa tambah MT3. Oke ya. Coba kita lihat lagi di sini. Oke. Kayaknya ketinggian ya bagian height di sininya. Kita bisa kurangin ke style, selanjutnya scroll ke atas. Nah, di sini height-nya coba kita buat 50. Oke, udah cocok ya. Oke, selanjutnya untuk text brand ya. Kita coba sesuaiin ukuran size-nya. Oke, ini border radiusnya juga nggak kurang, kita kurangin ya di punya kita. Oke, coba kita kurangin dulu di bagian sini. Kita buat 8 aja atau 6 deh. Berarti di atasnya juga kita buat 6. Oke, udah sesuai lah ya. Untuk yang ini kita coba geser ke kanan juga. Right-nya di bagian sini ya. Right-nya coba kita buat 4. Nah, seperti ini ya. Border radiusnya kita kurangin lagi deh. Kita buat 3 aja. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya text Shopee, text brandnya ya. Di sini kita bisa kasih kelas text brand. Oke, selanjutnya di sini kita tambahin text brand, font size 40 pixel, font weight bold. Oke, kita buat 400 saja font weight-nya biar nggak terlalu tebal. Oke, selanjutnya kita kasih spasi. Di sini kita bisa tambah MR2. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat lagi. Oke, kurang lebih udah sama ya. Mungkin ini kurang ke atas lagi ya. Kita kasih margin topnya 4. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita tambahin teks yang di bawah ini ya. Ini kayaknya bahasanya berubah deh.
Coba kita terjemahkan. Oke, sekarang kita coba buat teks yang di bawah ini ya. Berarti di bagian web search ini kita bisa buat div class web navbar input. Oke. Selanjutnya kita coba lihat ke stylingnya. Web navbar input. Oh iya, kita nggak perlu deklarasiin ya. Sekarang kita bisa deklarasiin di bawah web source ya. Di sini kita sekarang buat seperti ini, div class deflex. Oke, selanjutnya kita masukin span dan teksnya. Daster Arab helm bogo, daster Arab helm bogo, sepatu Converse, masker sensi, jilbab instan, sepeda Polygon, piyama anak speaker Bluetooth. Oke, selanjutnya sekarang kita styling. Berarti kita bisa pakai kelas saja di sini, under input. Oke, untuk under inputnya kita bisa styling di sini, under input span, font size-nya kita buat sekitar 10 pixel, font weight-nya kita buat 100. Setelah itu di bagian sini kita bisa tambahin kelas MR2. Oke, sekarang di sini kita tambahin dulu ya, justify. Oh, nggak perlu kayaknya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya, cuman terlalu kecil. Oke, di sini bisa kita tambahin MT2 dulu. Selanjutnya font size-nya kita coba tambah 12. Oke, seperti ini ya. Ini kayaknya coba kita lihat lagi di desain Shopee-nya. Oke, kayaknya kurang margin right-nya ya. Coba kita tambahin 3 atau 4. Oke, 3 cukup ya. Kita lihat lagi bagian atas sudah cukup. Oke, mungkin di bagian login dan daftar ini kita buat bold ya. Kita bisa ke bagian login dan daftar. Di sini kita kasih kelas font weight bold. Oke, udah tebal ya. Kalau kita lihat lagi, oke, udah cukup. Kayaknya ikonnya ini kita kurang tinggi sedikit ya di bagian brand. Oke, coba kita buat 75. Nah, oke ya. Selanjutnya
Udah cocok ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita telah membuat bagian header dari page Shopee ya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan masuk ke bagian konten yang sini ya. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya.